Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Borin Nabil Ayusman, NIM 2018 10 373 11 271. Saya dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi kemuhammadiyahan yang mengenai gerakan Islamisasi di Nusantara untuk memenuhi UTS AIK 3. Terdapat 3 pokok pembahasan dalam video kali ini. Yang pertama yaitu mengenai teori-teori Islam masuk di Nusantara. Yang kedua, tahap Islam di Nusantara. Dan yang ketiga yaitu corak Islam di Nusantara. Untuk pembahasan yang pertama mengenai teori-teori Islam masuk di Nusantara. Jadi, sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia itu terkenal sebagai bangsa yang ramah dan cukup berinteraksi dengan bangsa atau negara lain. Oleh karena itu, banyak bangsa lain yang datang ke wilayah Nusantara untuk menjalani hubungan dalam berbagai bidang, khususnya perdagangan. Jalur utama penyebaran Islam di Indonesia ini adalah melalui jalur perdagangan. Selain jalur perdagangan, juga melalui jalur perkawinan, jalur dakwah, pendidikan, dan jalur kesenian. Jalur perkawinan dilakukan oleh para jalur perkawinan ini dilakukan oleh para pedagang Islam yang biasanya tinggal di kota-kota lepas pantai dan membentuk perkampungan-perkampungan untuk menunggu angin musim, begitu. Proses awal penyebaran agama Islam di Kepulauan Indonesia ini menimbulkan beberapa perbedaan terdapat di kalangan para ahli sejarah. Pendapat ahli sejarah. Hal tersebut muncul karena belum adanya kesatuan pendapat antara para ahli sejarah mengenai proses awal penyebaran Islam di Indonesia yang didasarkan atas bukti-bukti sejarah adanya masyarakat Islam, kerajaan Islam, dan kedatangan para pedagang Islam ke Indonesia. Akhirnya, pendapat-pendapat yang mengenai proses Islamisasi di Indonesia ini dapat dibagi ke dalam 3 teori, yaitu teori Gujarat, teori Persia, dan teori Mekah. Dan dari beberapa sumber menyebutkan terdapat 1 teori, yaitu teori Cina. Teori Gujarat, menurut para sarjana-sarjana Belanda, mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Nusantara berasal dari Gujarat sekitar abad ke-13 atau abad ke-7 Hijriah. Pendapat ini mengasumsikan bahwa Gujarat terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Menurut para batu nisan di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang terdapat di Kambai, Gujarat, Mokwet. Kemudian berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Yang kedua, teori Persia. Menurut Hossein Janingrat mengatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia berasal dari Persia atau yang kini bisa disebut dengan Iran. Pernyataan tersebut didasarkan pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain tradisi 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, dan tradisi Tabut di Pariaman, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Yang ketiga yaitu ada teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia ini adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Buya Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Hamka menemukan bahwa mengatakan bahwa Islam berasal dari tanah kelahiran Arab atau Mesir di Nusantara, maksudnya. Nah, banyak yang mengatakan bahwa Islam ini masuk di Nusantara melalui Cina.
atau bisa disebut dengan teori Cina gitu kan. Teori yang satu ini mengemukakan bahwa Islam masuk di Indonesia dari penyebaran kaum muslim Cina, pedagang muslim Cina, dan menetap di Indonesia melalui Palembang pada abad ke-9. Sementara itu terjadi pernikahan antara pedagang Cina dengan warga setempat hingga Raja Brawijaya V dengan seorang perempuan Cina terjadi perkawinan. Mereka melahirkan anak bernama Jin Bun atau yang sering dikenal dengan Raden Patah. Ia merupakan raja pertama Kesultanan Demak. Nah, kemudian untuk pembahasan materi kedua yaitu tahap masuknya Islam. Dalam buku Jejak Arkeolog dan Historis Islam di Indonesia, karya Hasan Mu'arif Ambari, dijelaskan fase pertama yakni adanya kontak komunitas Nusantara dengan para pedagang dan musafir dari Arab, Persia, Turki, Suriah, India, Pegu, Cina, dan musafir dari Cina dan bangsa-bangsa lainnya. Fase ini berlangsung pada awal abad Masehi hingga abad ke-3 sampai ke-9 Masehi. Fase kedua, akibat adanya perdagangan ini, para pedagang asing memeluk agama Islam mengadakan kontak dan bergaul dengan masyarakat lokal Nusantara. Fase ini berlangsung antara abad 9 hingga 11 Masehi. Lalu lanjut ke fase ketiga, tumbuh pemukiman muslim di Nusantara baik yang berada di wilayah pesisir maupun yang berada di pedalaman. Fase ini berlangsung antara abad 11 hingga 13 Masehi. Adapun bukti-bukti yang telah ditemukan tersebut ditemukan di pesisir Sumatera, Jawa Timur, Ternate, dan Tidore. Fase keempat ialah terjadinya banyak gerakan keagamaan yang lain. Keagamaan yang lama-lama menjadi suatu gerakan kebangsaan. Dan yang terakhir, corak Islam di Nusantara. Corak Islam di Nusantara memiliki berbagai bentuk dan karakter dari sisi gerakan Islam sendiri. Contohnya di Indonesia ini terdapat berbagai macam gerakan. Sebagian contohnya seperti Muhammadiyah, NO, dan yang paling umum dijumpai dua tersebut yang paling banyak dijumpai. Tidak hanya dalam suatu gerakan saja, Islam di Indonesia ini beragam. Di dalam organisasi juga terdapat berbagai macam bentuk organisasi seperti IMM, HMI, dan lain sebagainya dan Aufklärung. Dan pada gerakan islamisasi pada organisasi ini sering kita jumpai pada kampus-kampus atau di luar kampus pun juga banyak gitu. Bahkan di dunia politik sekaligus terdapat pula berbagai macam bentuk gerakan Islam, sebagai contohnya seperti partai PKB, PPP, seperti itu. Nah, terdapat beberapa pemikiran dalam corak Islam di Nusantara, yaitu Islam tradisional, Islam modern, dan Islam neo-tradition. Islam neo-modern, Islam liberal, dan Islam fundamentalis, dan lain sebagainya. Saya rasa cukup saya menjelaskan tentang materi AIK untuk memenuhi UTS AIK ketiga ini. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.